salawat nariyah, salawat munjiyat, semua salawat itu bisa mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat yang dibaca satu kali akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 10 kali. Imam Haddad mengatakan, seandainya Allah membalas satu salawat saja kepada seorang hamba, maka itu sudah cukup bisa menyelamatkannya di kehidupan di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam keadaan bagaimanapun dan dimanapun. Yang penting tempatnya baik, bagus, maka kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Para hadirin sekalian yang terakhir, yang dimana Nabi SAW ketika menginjak anak tangga yang ketiga, beliau mengatakan amin. Apa hikmahnya? Yaitu disebutkan dalam hadis, telah datang kepadaku malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, ya Rasulullah, siapa orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dalam keadaan hidup tetapi dia tidak berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjauhkan dirinya daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang ketiga ini tentang birrul walidain, yaitu berbuat bakti kepada kedua orang tua. Nih kita nanti kalau pulang Id, coba cari dulu orang tua kita mana. Nah, di situ kita berbuat baik, minta maaf, minta ridho daripada semua yang telah kita lakukan kepada orang tua kita. Insya Allah maka Allah pun akan ridho kepada kita sekalian. Disebut dalam hadis, siapa orang yang membuat aku marah, tetapi dia menyenangkan hati orang tuanya, orang ini pendosa, maksiat kepada Allah, tapi dalam hatinya, dalam kelakuannya selalu berbuat baik kepada kedua orang tua, maka Allah pun meridhoinya. Sebaliknya, orang yang rajin ibadah kepada Allah, tetapi dia menyakiti hati kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan murka kepadanya. Nauzubillah dari jatuh. Hadirin sekalian, kita lihat ke belakang. Waktu kita kecil, siapa orang yang paling kasih kepada kita? Siapa orang yang paling penyayang kepada kita? Yang memberikan makan, yang rela waktu-waktu malamnya dia habiskan semata-mata untuk menjaga kita sebagai anaknya. Siapa yang ketika kita tidur, tidak rela satu nyamuk pun hinggap di badan kita selain daripada kedua orang tua kita. Masya Allah. Lihat, inilah keistimewaan daripada kita berbakti kepada kedua orang tua. Disebutkan dalam hadis, siapa orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan ridho kepadanya. Jangan sebut dalam hadis, barang siapa ridho walidain wasutullah fi sutihin. Ridho ridho Allah Subhanahu Wa Taala bergantung kepada kedua ridho orang tua, dan kemurkaan Allah pun bergantung kepada kemurkaan kedua orang tua. Mau bagaimanapun keadaan orang tua kita, tetap kita wajib berbakti kepada kedua orang tua. Setinggi apapun tingkatan si anak, memiliki pangkat yang tinggi, tetap ketika dia berada di hadapan kedua orang tuanya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana wahfid lahuma janahaz dzul. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, setinggi apapun kedudukan kita ketika kita berada di hadapan orang tua, wahfid janahaz dzul, rendahkanlah dirimu serendah-rendahnya. Lihat bagaimana seekor burung, ketika burung tersebut merendahkan badannya di lantai sehingga sayapnya tersebut menyentuh lantai. Begitulah keadaan seorang anak ketika di hadapan kedua orang tua. Beruntung kalau orang yang sekalian nih, hadirin sekalian yang masih punya kedua orang tua, beruntung. Karena itulah salah satu tiket masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala dan salah satu sebab untuk mendapatkan kemudahan di dunia maupun di akhirat. Adapun di antara hadirin sekalian yang kedua orang tuanya
atau salah satunya telah berkurang ke rahmatullah, maka cara berbuat baik kepadanya adalah dengan cara mendoakannya, mendatangi kuburnya, berziarah, bersama-sama berdoa dengan keluarga untuk memohonkan ampun kepada kedua orang tua. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada pesan dari Nabi Muhammad SAW tentang keagungan daripada Idul Fitri. Bukan bahwasanya iblis laknatullah alaih ketika datang hari raya Idul Fitri, iblis itu menjerit dengan sejadi-jadinya. Saat ini iblis laknatullah menjerit sejadi-jadinya sehingga membuat bingung daripada pengikutnya, yaitu setan-setan dan jin. Mereka berkumpul di hadapan iblis. Ya Sayyidana, ma nubsiruh, wahai pimpinan kami. Para setan berkata kepada iblis, wahai pimpinan kami, lantaran apa yang membuatmu menjadi demikian, berbuat demikian? Maka iblis mengatakan, celakalah aku bahwasanya pada saat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengampunkan daripada umat Nabi Muhammad SAW. Maka buatlah oleh kalian, sibukkanlah mereka oleh kalian dengan perkara-perkara dunia. Sibukkanlah mereka dengan minum khamar, dengan melakukan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Inilah salah satu senjata iblis. Maka dalam hal ini kita selaku orang muslim yang cerdas, janganlah kita terpedaya untuk melakukan tipu daya daripada setan. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wala takunu kalladziina qalu tuzlaha min ba'di quwwatin ankasa. Janganlah kalian menjadi seperti seorang perempuan yang memintal kain, kemudian setelah kain itu menjadi kokoh, menjadi bagus rajutannya, kemudian kalian rusak-rusak, kalian acak-acak. Janganlah kita menjadi setelah Ramadan kita menjadi soleh. Ketika Ramadan kita rajin membaca Quran, sholat malam, kemudian setelah Ramadan lewat semuanya hilang tanpa bekas. Inilah perumpamaan Allah yang Allah katakan, yaitu seperti seorang perempuan yang mengoyak-ngoyak kain yang kuat, kemudian tanpa tersisa menjadi acak-acakan kembali. Maka naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita daripada mara bahaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan segera mengangkat bala bencana wabah COVID-19 ini dijahi Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah wa likulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah.